Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7060 sampai bab 7062. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Pada saat ini, Wu Shuhang yang lemah tidak tahu kemana nasibnya akan berlanjut selanjutnya. Rasa sakit yang hebat di tangannya menyebabkan kewarasannya menjadi sangat jernih pada suatu waktu, dan sangat kabur di waktu lain. Di tengah-tengah kekhawatirannya, dia tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk pintu, dan suara Yuan Chengze datang dari luar pintu, berkata dengan hormat, "I Gubernur Agung, leluhur tua itu memerintahkanku untuk datang dan membahas masalah-masalah yang relevan dengan Anda, dan ia masih menunggu di ujung telepon yang lain." Wu Shuhang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Leluhur tua yang dibicarakan Yuan Chengze adalah kakek Wu Tianlin yang dia sendiri bicarakan. Akan tetapi, dia tidak mengerti mengapa kakeknya memiliki sesuatu untuk diperintahkan dan tidak menghubunginya secara langsung. Sebaliknya dia mencari Yuan Chengze di antara keraguannya. Dia hanya merasakan kelopak mata kanannya berdetak kencang, yang tampaknya bukan pertanda baik. Namun, dia tidak berani menunda terlalu lama. Lagi pula, Yuan Chengze juga telah mengatakan bahwa kakek leluhur sedang menunggu di ujung telepon. Jadi dia berpikir bahwa ada sesuatu yang ingin dia pesan dari mereka berdua sebagai rekan kerja. Maka, dengan susah payah dia bangkit dan membuka pintu kamar. Yuan Chengze melangkah masuk sambil mengangkat telepon dan berkata kepadanya, "I Grand Metropolitan, ada panggilan video dari kakek tua." Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan layar ponsel kepada Wu Shuhang. Ketika Wu Shuhang melihat Wu Tianlin di layar, dia langsung berkata, "Cepat masuk dan bicara." Yuan Chengze masuk sambil membawa ponsel, lalu berkata ke telepon, "Leluhur tua, aku sudah tiba di ibu kota besar." Wu Tianlin di ujung telepon berkata, "Nyalakan speaker phone." "Baiklah, leluhur tua." Yuan Chengze menyalakan pengeras suara ponselnya, lalu berkata ke telepon, "Leluhur tua, pengeras suara sudah dinyalakan." "Bagus." Wu Tianlin dalam video itu bergumam, lalu berkata, "I Shuhang, bisakah kau mendengarku?" Wu Shuhang buru-buru berkata, "Ya, aku bisa mendengarmu. Kakek leluhur, apa perintahmu?" Wu Tianlin berkata, "Saya menelepon untuk menyampaikan perintah Tuan Ning kepada kalian berdua." Ekspresi Wu Shuhang tiba-tiba berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Bicaralah, kakek leluhur, cucumu siap mendengarkan." Wu Tianlin terdiam sejenak sebelum berkata perlahan, "I Shuhang, sebelumnya, Tuan Ning memerintahkan 3 tetua tertua untuk memotong tangan kirimu sebagai hukuman atas ketidakmampuanmu dan hilangnya residen Maroko. Tuan Ning menyadari fakta bahwa kamu tidak memiliki niat subjektif. Jadi dia bersikap lunak padamu dan tidak memerintahkan 3 tetua tertua untuk membunuhmu. Apakah kamu mengerti kebaikan ini?" Wu Shuhang tak berani ragu, dan langsung berkata, Kakek buyut, cucumu sudah hafal kebaikan hati Tuan Ning. Kedepannya, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengabdi dan setia kepada Tuan Ning." Wu Tianlin mendesah pelan dan berkata, "I Shuhang, Tuan Ning memiliki perintah, karena tangan kirimu dipotong atas perintah Tuan Ning kepada 3 tetua agung. Dan sekarang para pencuri itu sengaja menggunakan pil pembentukan ulang untuk meregenerasi tangan kirimu, dan kemudian secara brutal memotong tangan kananmu. Yang dimaksudkan untuk secara sengaja menciptakan kontradiksi internal dalam keluarga Wu, dan juga menabur bahaya tersembunyi di dalam keluarga Wu, jadi Tuan Ning telah memerintahkan Yuan Chengze, Senator Yuan, untuk segera memotong tangan kirimu, dan masalah pil pembentukan ulang dimulai dengan kalian berdua, dan kalian adalah satu-satunya yang pernah memiliki masalah dengan ini. Masalah pembentukan ulang dan dimulai dan diakhiri dengan kalian berdua, dan kalian tidak boleh membocorkan masalah ini kepada orang lain, atau kalian akan dihukum berat atas kejahatan pengkhianatan dan pemberontakan." Ketika Wu Shuhang mendengar ini, seluruh tubuhnya langsung ambruk, lalu menoleh ke Wu Tianlin dalam video, sambil menangis dengan sedih. "Ih kakek, cucumu hanya punya tangan kiri ini, kalau tangan kiriku dipotong lagi, apa gunanya cucumu hidup di sini?" Yuan Chengze yang berada di samping juga merasa ngeri. Ia tidak menyangka kalau Wu Shuhang sudah kehilangan tangan kanannya. Namun, Tuan Ning juga ingin memotong tangan kirinya lagi. Kalau tidak ada ruang gerak dalam perintah ini, maka hanya dia sendiri yang akan dipotong 3 tangannya. Mungkin hanya dia satu-satunya orang di dunia ini yang bisa mengalami hal seperti ini. Wu Tianlin dalam video tersebut berkata dengan wajah tak berdaya saat ini, "I Shuhang, ini perintah Tuan Ning, tidak ada yang bisa saya lakukan." Wu Shuhang menangis dan memohon, "Kakek buyut, tolong ucapkan beberapa patah kata yang baik untuk cucu di hadapan Tuan Ning. Kalau cucu kembali ke kantor gubernur tentara kanan dengan tangan hampa, aku khawatir akan diolok-olok dan dicemooh."
Aku tidak akan bisa memimpin kantor gubernur. Itu tidak baik untuk kantor gubernur Tentara Kanan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Wu Tianlin mengerutkan bibirnya dan berkata, Shu Hang, mengenai pengaturan personel kantor gubernur Tentara Kanan, Tuan Ying memiliki perintah lain. Setelah tangan kirimu dipotong, aku akan memberikan perintah kepada saudara kantor gubernur Tentara Kanan bahwa, mulai sekarang, saudaramu Shu Han akan mewarisi kantor, dan kamu, Tuan Ying juga ekstra legal, dan tidak akan lagi mengejarmu untuk tanggung jawab lain, dan akan membuatmu tetap hidup, sehingga kamu dapat kembali untuk bersatu kembali dengan keluarga dan anak-anakmu. Pada saat itu juga akan memerintahkan saudaramu Shu Han, untuk lebih ekstra merawatmu dan keluargamu, sehingga kamu dan keluargamu akan memiliki seumur hidup kehormatan dan kekayaan, makanan dan pakaian. Sambil berkata demikian, Wu Tianlin menambahkan, Shu Hang, ini sudah merupakan hasil terbaik untukmu. Jangan lupakan kakakmu, akhir hidupnya jauh lebih buruk darimu. Wu Shu Hang benar-benar putus asa pada saat ini. Matanya kosong, ekspresinya kaku, dan dia terdiam selama paling tidak setengah menit. Setelah setengah menit, dia menundukkan kepalanya dan menggunakan tangan kirinya untuk menyeka air mata di sudut matanya, lalu menatap tangan kirinya dan bergumam, meskipun Tuan Ying meninggalkanku hidup-hidup, tetapi mulai sekarang, aku benar-benar tidak berdaya, aku tidak bisa makan sendiri, aku tidak bisa berpakaian sendiri, aku tidak bisa menyeka air mataku ketika aku menangis, dan aku bahkan tidak bisa pergi ke toilet untuk menyeka pantatku sendiri. Aku adalah seorang pria setinggi 7 kaki, hidup seperti ini, aku mungkin juga sudah mati. Wu Tianlin menasihati, Shu Hang, orang-orang berkata bahwa lebih baik mati daripada hidup, ini adalah kebenaran yang tidak berubah sepanjang masa, jadi jangan merasa atau lebih baik mati. Selain itu, aku juga ingin mengingatkanmu, apa gunanya mati? Jika kamu mati, kamu tetap tidak bisa menjaga tangan kirimu. Keberadaannya adalah bahaya tersembunyi terbesar bagi seluruh masyarakat Qing yang rusak dan keluarga Wu saat ini. Ketika Wu Shu Hang mendengar ini, dia tahu bahwa mengeluh, memohon ampun dan bersikap lunak tidaklah ada gunanya. Tangan kirinya ini, bahkan jika dewa datang, dia tidak akan mampu menahannya. Bahkan jika orang misterius itu memberikan dirinya sendiri cetakan ulang dan itu akan sia-sia, jika Wu Feiyan tahu tentang itu, dia masih akan memotong kedua tangannya lagi. Memikirkan hal ini, Wu Shu Hang langsung menggigil. Dia berpikir dalam hati, apa yang harus kulakukan kalau bajingan itu melakukan kesalahan lagi dan memasukkan remolding dan lain ke dalam mulutku? Pada saat ini, Wu Tianlin tidak lagi memiliki kesabaran untuk menunggu dia menyatakan posisinya, jadi dia membuka mulutnya dan berkata kepada Yuan Chengze, penasihat Yuan, Tuan Ying telah memerintahkanmu untuk memenggal tangan kiri Adipati Agung, kamu harus melakukannya sekarang juga, dan aku akan berada di sini untuk menyaksikan semuanya. Yuan Chengze tidak tahu harus berbuat apa saat ini, dan buru-buru menatap Wu Shu Hang, dan tanpa sadar berkata, Dadudu. Bawahan. Bawahan, mengetahui bahwa sulit baginya untuk lolos dari ini, Wu Shu Hang menghela nafas dan berkata kepadanya, karena Tuan Ying memerintahkanmu untuk memotong tangan, maka kamu boleh melakukannya. Yuan Chengze sejenak bingung dan tergagap, Dadudu, bawahan ini tidak memiliki pedang yang berguna selain itu. Selain itu, aku tidak memiliki kekuatan seperti 3 tetua agung yang mengubah ki menjadi pedang. Wu Shu Hang bangkit dan berjalan ke lemari. Setelah membuka pintu, dia mengeluarkan pedang Song Ruyu dari dalam. Kemudian, dia menyerahkan pedang itu kepada Yuan Chengze sambil menggertakkan giginya. Gunakan saja pedang ini. Pedang ini adalah senjata ajaib yang diberikan oleh Tuan Ying kepada Panglima Song. Pedang ini memotong besi seperti lumpur. Jadi, saat kamu menggunakannya untuk memotong, gerakanmu akan sedikit lebih kuat. Yuan Chengze benar-benar tak berdaya, dia juga tidak tahu apakah Wu Shu Hang akan menaruh dendam padanya atas hal ini di masa mendatang, sekalipun dia tahu bahwa dia hanya dipaksa oleh perintah dan tidak membenci dirinya sendiri. Akan sulit bagi orang normal untuk melihat orang yang memotong tangan kirinya dan tidak merasa tidak nyaman secara psikologis. Namun, saat ini, dia tidak punya pilihan lain, jadi dia hanya bisa mengambil pedang panjangnya dan berkata, Gubernur Agung, mengapa aku tidak mengikat pergelangan tanganmu terlebih dahulu untuk menghentikan pendarahannya? Bagus.
Wu Shuhang mengeluarkan ikat pinggang itu dengan satu tangan dan menyerahkannya kepadanya, ikat dengan kuat. Yuan Chengze menyingkirkan pedang panjang dan ponselnya, lalu menggunakan ikat pinggang untuk mengencangkan pergelangan tangan Wu Shuhang, lalu mengambil pedang panjang itu dan berkata kepada Wu Shuhang, "Gubernur Agung, saya mohon maaf." Wu Shuhang mengangguk dan meletakkan tangannya di atas meja, lalu memalingkan wajahnya ke samping sementara air mata mengalir deras. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ketika dia secara pribadi meracuni saudaranya sendiri, dia berpikir bahwa kesempatannya akhirnya telah tiba, dan bahwa dia pasti akan menyamakan kedudukan dan melambung di masa depan. Namun ia tidak menyangka bahwa dalam beberapa bulan menduduki jabatan Gubernur Agung, ia harus kehilangan kedua tangannya sebagai harga untuk turun dari jabatannya. Hatinya tidak rela, tetapi di saat yang sama, dia juga sedikit malu. Tepat pada saat itu, suara angin bertiup kencang terdengar dari telinganya, tangan Yuan Chengze terangkat dan pedangnya jatuh, langsung memotong tangan kiri Wu Shuhang dari akarnya. Rasa sakit yang tajam membuat seluruh tubuh Wu Shuhang melonjak, mengayunkan pergelangan tangannya dan meraung. Di ujung video lainnya, Wu Tianlin juga tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah berulang kali. Yuan Chengze dengan hati-hati memegang tangan kiri Wu Shuhang dan bertanya kepadanya, "I Gubernur Agung, apa yang harus kita lakukan dengan tangan kirimu?" Wu Shuhang berkata dengan ekspresi sedih, menyimpannya adalah sia-sia. Bakar saja." Yuan Chengze berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu, aku akan pergi dan melakukannya." Setelah mengatakan itu, dia bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Wu Tianlin di ujung lain video berbicara, Tunggu." Yuan Chengze bertanya dengan tergesa-gesa, Apa perintahmu, leluhur tua?" Wu Tianlin berkata, "Senator Yuan, Tuan Ying telah memerintahkan bahwa demi melindungi rahasia masyarakat Qing yang rusak agar tidak bocor, Anda harus mati demi masyarakat." Ekspresi Yuan Chengze langsung berubah pucat, dan dalam kepanikannya, tangan kiri Wu Shuhang yang berdarah terlepas dari jarinya. Wajahnya penuh dengan kehancuran saat dia memohon pada video itu, "Leluhur tua, mohon laporkan pada Tuan Ying, aku tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun pada dunia luar, dan aku hanya meminta Tuan Ying untuk mempertimbangkan fakta bahwa aku telah menyediakan setengah dari hidupnya untuk mengabdi pada masyarakat Qing yang rusak, dan membiarkanku hidup, sehingga aku dapat terus melayani masyarakat Qing yang rusak seperti anjing dan kuda." Wu Tianlin berkata tanpa ekspresi, "Perintah Tuan Ying, apakah itu sesuatu yang dapat saya pengaruhi?" "Jangan khawatir," Tuan Ying berkata bahwa setelah Anda pergi, dia akan mengangkat Anda sebagai Jenderal Husar secara anumerta, dan keluarga Anda akan menikmati perlakuan seperti Jenderal Husar. Berbicara di sini, Wu Tianlin mengingatkan dengan nada serius, Senator Yuan, dengan mengangkatmu sebagai Jenderal Husar secara anumerta, maka keluargamu akan dapat menikmati hidup ini dengan damai, dan tidak akan pernah harus mengikuti jejakmu lagi, mengorbankan dirimu sendiri demi kepentingan anak dan cucumu, dan bagaimana ini bukan kesempatan yang langka dan baik?" Yuan Chengze juga menangis saat itu. Tanpa diduga, setelah memotong tangan kiri Wu Shuhang, hal berikutnya yang akan dipotong adalah nyawanya sendiri. Terlebih lagi, dia tahu dalam hatinya bahwa meskipun kata-kata Wu Tianlin kedengarannya bagus, membiarkan keluarganya menikmati hidup ini dengan damai, secara alami ada makna lain dalam kata-katanya, yaitu, jika dia tidak jujur melakukan apa yang diperintahkan, keluarganya tidak akan bisa menikmati hidup ini dengan damai. Selain itu, dia juga tahu bahwa dia, seperti Wu Shuhang, tidak punya pilihan. Sekarang kedua tangan Wu Shuhang telah terpotong, dan ketiga tetua agung berada jauh di Nigeria. Jika dia ingin melarikan diri, dia akan dapat melakukannya dalam waktu singkat. Tapi lalu kenapa? Kalau ada yang kabur, pasti keluarganya ikut terdampak dan pasti juga dimusnahkan. Dan ia tak dapat bertahan hidup sekalipun ia melarikan diri. Tanpa penawarnya, ia akan mati dengan kejam dalam waktu singkat. Oleh karena itu, hari ini dia ditakdirkan untuk tidak hidup. Saat memikirkan hal ini, dia langsung patah semangat, menatap Wu Shuhang, dan berkata dengan suara tercekat, "Saya juga mohon kepada Gubernur Ibu Kota Agung untuk menjaga istri dan anak-anak bawahan saya dengan baik." Wu Shuhang juga tidak berdaya saat ini, dia pikir dialah yang paling menderita karena ketiga tangannya dipotong. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Yuan Chengze di depannya, yang tidak bersalah, malah harus dibungkam oleh Broken King Society hanya karena dia terlibat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata kepada Yuan Chengze, "Senator Yuan, jangan khawatir tentang perjalanan ini, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengurus keluargamu." Yuan Chengze tertawa terbahak-bahak dan bergumam, meskipun aku membencimu sampai ke tulang, aku tidak bisa mengutuk setengah kalimat, orang menjalani hidup, menyesakan." "Menyesakan ah?"
Setelah berkata demikian, tiba-tiba darah mengucur dari ketujuh lubang tubuhnya dan dia pun langsung terjatuh. Wu Shuhang tahu bahwa Yuan Chengzi sudah menggigit taringnya di antara kata-kata dan langsung mati. Bersambung.